Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Naura Sabita Tasrif dari Sekolah Putri Darul Istiqomah sebagai pembicara pertama yang berperan sebagai pihak pemerintah atau pro yang akan setuju dengan mosi. Mosi kita pada kesempatan kali ini adalah pengurangan penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dari data Jurnal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hemat dalam penggunaan kertas memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka menjaga bumi agar tetap hijau. Sebagaimana diketahui bahwa bahan baku utama pembuatan kertas adalah pohon. Untuk dapat diolah menjadi kertas, diperlukan pohon dengan usia 5 hingga 10 tahun. Setiap hari, kertas diproduksi dan digunakan. Sedangkan penanaman pohon belum tentu setiap hari dilakukan. Belum lagi jangka waktu penanaman sampai dengan tanaman siap untuk ditebang memakan waktu puluhan tahun. Dalam produksi 1 ton kertas dibutuhkan 250 ton air. Sedangkan kebutuhan produksi tidak sedikit serta menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Belum lagi industri kertas masih menggunakan bahan bakar fosil untuk produksi bahan baku dan transportasi yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Menurut data dari okezone.com pada tahun 2016 menyatakan bahwa industri kertas di Indonesia sudah dapat bersaing di dunia. Untuk tingkat Asia, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Cina dan Jepang. Sedangkan di ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama. Pada tahun 2021, total ada 23,5 juta hektar lahan hutan yang digunduli atau dibakar secara global untuk memproduksi kertas tersebut. Seiring dengan pertambahan penduduk dan semakin kompleksnya jenis kebutuhan hidup manusia, tentunya kebutuhan terhadap kertas juga akan semakin meningkat. Sementara jumlah lahan yang dapat ditanami pohon semakin berkurang. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan tindakan-tindakan yang bijak, antara lain dengan penghematan kertas dan penggunaan kertas secara bijak, atau juga bisa dengan memanfaatkan kertas bekas untuk produk-produk bermanfaat yang secara tidak langsung juga akan turut menyelamatkan dan mengurangi penebangan pohon. Berkembangnya teknologi digital telah menyediakan alternatif untuk penggunaan kertas dalam banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen, buku, dan surat kabar kini dapat diakses secara digital, mengurangi kebutuhan akan kertas cetak. Dengan berbagai alat digital dan internet, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah tanpa perlu mencetak banyak dokumen. Ini tidak hanya efisien, tapi juga mengurangi ketergantungan pada kertas. Selain itu, kita tidak perlu membeli kertas atau buku sebagai media tulis. Jadi, menurut kami, memanfaatkan teknologi digital lebih efektif digunakan sebagai media tulis jika dibandingkan dengan penggunaan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rebah Fandairah, selaku pembicara kedua yang berperan sebagai pihak oposisi yang akan menyanggah hal-hal yang telah dikemukakan oleh pembicara pertama oleh tim pemerintah untuk memberikan beberapa argumentasi yang tentunya akan menolak mosi kita pada kesempatan kali ini. Kertas merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia yang semakin maju dan berkembang. Tidak heran industri kertas di Indonesia maupun di dunia mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Kebutuhan kertas semakin bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk dunia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2016 produksi kertas mencapai 12 juta ton dan diperkirakan tahun 2017 naik sekitar 8,3% dengan target mencapai 13 juta ton. Manfaat kertas yang paling umum adalah menjadi media tulis. Dari sejak dahulu kala, kertas dijadikan medium untuk menulis berbagai macam dokumen. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa seiring berjalannya waktu, dalih tidak ramah lingkungan menghampiri penggunaan kertas. Itulah mengapa mulai digalakan penggunaan kertas daur ulang.
Berdasarkan data dari jurnal SMA Negeri 12 Koto menyatakan bahwa pada era digital ini perkembangan teknologi berjalan dengan begitu sangat cepat sehingga memiliki dampak positif. Namun, bagaimana dengan anak-anak yang tidak mampu untuk membeli keperluan pembelajaran yang mengharuskan menggunakan gadget? Apakah mereka harus berhenti sekolah? Bukankah itu merugikan bangsa negara Indonesia? Di sini saya ingin menekankan bahwa teknologi juga mempunyai dampak negatif berdasarkan data dari SMA Negeri 12 Koto menyatakan bahwa di balik kemajuan teknologi informasi yang memiliki dampak positif, ternyata ada dampak negatif yang dapat ditimbulkan pada dunia pendidikan, yaitu banyaknya informasi yang menarik bagi siswa di internet membuat siswa terkadang tidak fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses data yang dapat menyebabkan munculnya penciplakan atau plagiarisme untuk melakukan suatu kecurangan. Lantas, bagaimana dengan lingkungan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh tim Pro bahwa hemat dalam penggunaan kertas memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka menjaga bumi agar tetap hijau. Bukankah kita sebagai generasi bangsa seharusnya memikirkan bagaimana cara agar kelestarian bumi tetap terjaga? Kita sebagai bangsa Indonesia harus memperbanyak inovasi dan perkembangan di era modern ini. Salah satu solusi agar kelestarian lingkungan tetap terjaga meskipun penggunaan kertas begitu pesat di kehidupan sehari-hari. Menurut pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup yaitu menerapkan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Model tabung amal merupakan akselerator dalam mengurangi tingkat pencemaran lingkungan terkait kertas dan berkontribusi terhadap masyarakat kurang mampu dan memberikan hasil penjualan waste paper yang diolah maupun tidak. Bukan cuma itu saja, kertas juga dapat diolah dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk alat kecantikan, alat membungkus, alat memasak, sebagai pembersih, serta sebagai alat transaksi. Kertas berbentuk uang sudah menjadi alat transaksi yang sangat lama, namun tidak hanya berbentuk uang saja, tetapi juga berwujud cek. Kehadiran kertas membuat peran duit logam mampu dikurangi. Jika pengurangan kertas berlaku untuk transaksi, apakah uang digital dapat menjadi solusi? Bukankah zaman sekarang kasus hacker sudah merajalela, yang justru dengan adanya uang digital dapat menyebabkan angka kebobolan keuangan semakin meningkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andi Kasyatila Putri Zubhan. Saya di sini berperan sebagai tim netral. Baik, Dewan juri yang terhormat, itulah tadi pemaparan argumentasi dari masing-masing pihak pro dan kontra dengan mosi pengurangan penggunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pemaparan dari tim pemerintah atau tim pro, menurut pemaparan mereka bahwa hemat dalam penggunaan kertas memberikan dampak yang besar dalam menjaga bumi agar tetap hijau. Dilansir dari Carbon and More, pengurangan penggunaan kertas memungkinkan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh penebangan pohon dan pengisian tempat pembuangan sampah dengan jutaan ton sampah dan kebutuhan produksi yang tidak sedikit. Tim Pro menilai bahwa industri kertas memiliki andil dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh bahan bakar fosil untuk produksi bahan baku dan transportasi. Maka, pemanfaatan teknologi digital dianggap sebagai alternatif untuk penggunaan kertas dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari dengan mengakses secara digital. Hal ini selaras dengan pertambahan penduduk dan semakin kompleksnya jenis kebutuhan manusia. Tentunya kebutuhan penduduk terhadap kertas juga akan semakin meningkat. Lain sisi dengan tim pro, tim kontra dinilai bahwa pengurangan penggunaan kertas sehari-hari tidak bisa dilakukan secara masif dikarenakan masih banyaknya penggunaan dan ketergantungan keperluan
berbahan dasar kertas dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya seperti alat transaksi yaitu uang ataupun cek yang biasanya kita temui, dan serta alat kecantikan hingga alat pembungkus. Menurut tim kontra, teknologi digital sebagai alternatif tidak bisa menjanjikan banyak hal karena banyaknya dampak buruk yang dapat dirasakan secara nyata diantaranya pada siswa dan juga akan banyaknya kasus plagiarisme. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik adalah pengurangan penggunaan kertas saat ini belum dapat dilakukan secara masif dikarenakan masih adanya ketergantungan kebutuhan terhadap kertas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk mengurangi penggunaan bahan baku sumber daya alam yang terbatas, mulai beralih ke digitalisasi bagi aspek-aspek yang dapat digantikan dan diakses dalam bentuk digital untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan juga bumi. Pembuatan kertas harus dibatasi. Mungkin sekian dari kami, terima kasih.